Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Robi Jansen Raptengan, kemudian ada Pak Salim Rizali Asmi, dan juga ada Pak Wan Munandar ingin memaparkan hasil kerja kelompok yang berjudul Perancangan Model Tata Letak Gudang Bahan Baku dengan Metode Class Based Storage dan Simulasi Promodel. Baik, untuk bagian pertama akan dibuka oleh saya sendiri, di mana dalam pembahasan ini akan dibagi tiga, ada pendahuluan, berada ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga metode penelitian. Kemudian di tinjauan pustaka ada tata letak gudang, analisis ABC, kelas based storage, dan promodel. Kemudian di bagian pembahasan dan kesimpulan ada model simulasi, perbaikan tata letak, dan kesimpulan. Baik, pada latar belakang, PT Wijaya Karya atau Wika Industri Energi merupakan badan usaha milik negara ataupun BUMN sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Group yang memiliki proses produksi terintegrasi, di mana proses produksi yang dilakukan dari awal pengolahan bahan baku hingga menjadi produk jadi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada PT Wijaya Karya Wika, industri energi teridentifikasi permasalahan sistem peletakan bahan baku yang kurang efisien, sehingga menyebabkan operator harus membongkar terlebih dahulu bahan baku yang akan diambil, kemudian meletakkan kembali bahan baku yang tidak dibutuhkan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengambilan bahan baku. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pengambilan bahan baku. Selain metode peletakan yang kurang efisien, bahan baku yang terdapat pada gudang tersebut belum dikelompokkan sesuai dengan jenis dan ukuran, sehingga menyebabkan operator kesulitan dalam mencari bahan baku. Kemudian pada perumusan masalah atau rumusan masalah, kita melihat di mana penataan material yang masih acak sehingga menjadikan keterlambatan proses pengambilan material. Ataupun dalam penataan material yang masih acak ini menyebabkan juga material yang tidak memiliki kelompok, dan penyebabnya sama, yaitu keterlambatan proses pengambilan material. Kemudian pada metode penelitian, pada tahap ini dilakukan identifikasi variabel yang terdapat dalam sistem. Berikut ini merupakan gambaran variabel dalam sistem pada penelitian yang dapat dilihat pada gambar, di mana ada input terkendali, yaitu jumlah dan jenis material handling, jumlah dan jenis bahan baku, dan jumlah rak penyimpanan. Dan pada input tidak terkendali terdapat luas gudang bahan baku. Kemudian ini yang menjadi perancangan simulasi gudang bahan baku PT Wijaya Karya Industri Energi. Sehingga outputnya adalah perpindahan bahan baku. Kemudian dalam metode penelitian kita bisa lihat pada gambar di mana perbaikan tata letak gudang bahan baku PT Wijaya Karya Industri terdiri dari 4 bagian, yaitu ada gudang bahan baku, ada bahan baku, ada material handling, dan perpindahan material. Kita lihat terdapat bagian-bagian dari 4 komponen tersebut yang menghasilkan outputnya itu adalah waktu, titik perpindahan, dan biaya material handling. Di mana apakah waktu perpindahan tepat waktu, dan jika ya itu adalah waktu perpindahan sudah optimal. Nah, kendalanya jika tidak adalah adanya analisis permasalahan, membangun model, verifikasi, validasi dan replikasi, dan juga eksperimen model. Itu yang menyebabkan yang terjadi pada outputnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan
Boleh Pak Wawan ya Pak? Pak Salim. Oh Pak Salim, ya dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Robi. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, di sini ada beberapa topik. Yang pertama adalah tata letak gudang, kemudian pengenalan tentang ABC analysis, kemudian ada juga class based storage, dan kemudian ada pro model. Kita mulai dari tata letak gudang, merujuk pada sebenarnya itu merujuk pada eh, cara di mana ruang penyimpanan, area kerja, dan fasilitas lainnya diatur dalam gudang untuk optimalisasi efisiensi operasional dan produktivitas. Tata letak yang baik dapat membantu mengurangi waktu pencarian, memaksimalkan penyimpanan, mempercepat proses pengolahan inventaris, dan ini meningkatkan keselamatan kerja. Jadi beberapa prinsip umum yang ada pada tata letak gudang yaitu setidaknya ada 7 prinsip. Yang pertama itu zonasi. Zonasi itu memisahkan gudang menjadi zona-zona berdasarkan kategori barang, frekuensi akses, atau jenis penyimpanan. Kemudian juga ada jalur lalu lintas yang jelas. Jadi di gudang itu harus jelas jalur lalu lintasnya, sehingga bebas hambatan untuk aliran barang masuk dan keluar gudang. Kemudian juga penggunaan ruang vertikal ini umum kita lihat pada gudang-gudang agar penyimpanan area lokasi lebih efisien. Kemudian juga ada area penerimaan dan pengiriman yang efisien, di mana tempat area penerimaan barang dekat dengan pintu masuk, juga tempat area untuk keluar itu dekat dengan pintu keluar. Ada juga identifikasi dan pelabelan yang jelas. Ini memang sangat penting untuk tata letak di gudang. Kemudian safety tentunya perlu diutamakan. Jadi tata letak gudang harus disesuaikan dengan kebutuhan yang spesifik dari gudang tersebut. Tata letak gudang memiliki beberapa fungsi yang penting dalam mengelola operasi penyimpanan distribusi barang. Beberapa fungsi utamanya yaitu yang jelas adalah optimalisasi ruang. Kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan yang terorganisir. Yang keempat, meningkatkan akurasi inventaris. Dan yang kelima adalah keselamatan kerja. Seperti yang dibahas sebelumnya oleh Pak Robi, bahwa di sini ada sesuatu yang bisa tidak terkontrol, yaitu eh, ruang bahan baku ya, sehingga perlu dilakukan kembali tata letak gudang. Kemudian salah satu analisis yang digunakan untuk tata letak gudang yaitu adalah ABC analysis. ABC analysis adalah metode perencanaan, metode manajemen inventaris yang digunakan untuk mengklasifikasi barang-barang dalam stok berdasarkan nilai relatif terhadap total nilai inventaris. ABC merupakan singkatan dari Always Better Control, Always Better Control Analysis. Metode ini membantu perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien dan fokus pada item-item yang paling penting atau bernilai tinggi. Penerapan ABC melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama adalah klasifikasi barang. Barang-barang dalam stok dikelompokkan ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai relatifnya. Kategori A biasanya terdiri dari barang-barang dengan nilai tertinggi, misalnya 20% dari total nilai inventaris, tetapi jumlahnya relatif sedikit. Kategori B mencakup barang dengan nilai menengah, sekitar 30% dari total nilai inventaris, sedangkan kategori C terdiri dari barang-barang dengan nilai rendah, tetapi jumlahnya bisa jauh lebih banyak, sekitar 50% dari total nilai inventaris. Manajemen persediaan difokus. Yang kedua adalah manajemen persediaan yang difokuskan. Setelah barang-barang dikelompokkan, perusahaan dapat menerapkan strategi manajemen persediaan yang berbeda untuk setiap kategori. Barang kategori A mungkin memerlukan pengawasan yang ketat karena nilainya relatif tinggi. Sementara barang bawaan B dan C memungkinkan pendekatan persediaan yang lebih longgar. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian
pengendalian dan pemantauan. Setelah klasifikasi dilakukan, perusahaan harus secara teratur memantau dan mengendalikan persediaan untuk setiap kategori. Barang-barang dalam kategori A mungkin memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan stok dan pembelian ulang. Sementara barang-barang kategori C mungkin memerlukan pendekatan yang lebih longgar atau lebih otomatis. Selanjutnya ada istilah class-based storage. Class-based storage itu mengacu pada pendekatan manajemen penyimpanan data di mana data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas berdasarkan karakteristiknya, seperti tingkat akses, kebutuhan retensi, atau prioritas bisnis. Setiap kelas kemudian ditangani dengan kebijakan penyimpanan sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut. Ini membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya penyimpanan dan memastikan bahwa setiap jenis data dikelola secara efisien. Penerapan class-based dapat membantu organisasi tentunya dalam mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi kebutuhan akses dan keamanan data dengan lebih baik. Nah, setelah diketahui gudangnya masalahnya seperti apa, kemudian analisis yang digunakan seperti apa, kemudian data-data tersebut kita olah dan kita presentasikan menggunakan aplikasi ProModel. Jadi ProModel adalah perangkat lunak simulasi proses yang digunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengoptimalkan sistem atau proses bisnis. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna membuat model simulasi yang mencerminkan operasi bisnis secara nyata, kemudian menjalankan simulasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, menguji berbagai skenario, dan memahami dampak perubahan dalam sistem. Beberapa fitur umum yang bisa kita gunakan dalam ProModel, yaitu yang pertama tentunya pemodelan visual. Kemudian juga ada simulasi interaktif. Yang ketiga, tentunya analisis kinerja setelah model-model tersebut dibuat. Yang keempat, optimasi. Pengguna dapat menggunakan ProModel untuk menguji berbagai skenario dan strategi untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Ini dapat mencakup pengujian kapasitas, alokasi sumber daya yang optimal, perencanaan jadwal, dan lainnya. Yang kelima, tentunya yang kita perlukan adalah reporting dan visualisasi. ProModel dapat memungkinkan pengguna untuk membuat laporan secara visual yang informatif berdasarkan hasil simulasi. Ini tentunya membantu dalam berkomunikasi temuan dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Jadi dengan fitur-fitur ProModel, tentunya ini menjadi alat yang sangat berguna dalam mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data tentunya untuk perbaikan proses. Demikian untuk tinjauan pustaka. Selanjutnya untuk pembahasan kepada Kang Wawan dipersilahkan. Mangga Kang Wawan. Oke, Pak. Next. Oke, kita lanjut kepada sesi pembahasan ya, yang mana kita tahu mulai dari layout as is atau kita sebut tata letak existing atau tata letak saat ini atau tata letak awal. Tahap ini dilakukan identifikasi variabel terlebih dahulu dalam sistem yang mana sudah direview juga sebelumnya sama Pak Robi ya. Setelah itu masuk ke dalam model konseptualnya. Model konseptual di sini adalah hasil pemikiran yang digunakan untuk mengetahui dan menguraikan variabel yang mempengaruhi sistem tersebut. Kita lihat pada gambar tata letak as is di sini. Sistem gudang yang diamati meliputi seluruh rak penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan bahan baku, diantaranya rak cover, enamel, rak karton, rak kaca, dan sebagainya. Perbaikan tata letak gudang bahan baku ini dipengaruhi oleh karakteristik gudang juga.
jenis bahan baku dan jumlahnya, alat material handling yang digunakan saat ini, jarak perpindahan bahan baku dan waktu perpindahan bahan baku dari rak ke lokasi yang dituju. Evaluasi skenario perbaikan tata letak gudang bahan baku dilakukan dengan menggunakan simulasi promodel. Indikator kinerja perbaikan sistem diukur berdasarkan total waktu perpindahan dan biaya material handling. Oke, next, Pak. Nah, setelah tahapan tadi, kita lanjut kepada tahapan converting. Pada tahapan ini dilakukan converting model konseptual menjadi model simulasi elemen-elemen. Sistem diidentifikasi berdasarkan pembagian elemen struktural pada simulasi promodel tentunya yang software kita pakai nantinya untuk penelitian ini. Yang terdiri dari entitas, location, arrival, processing, results, dan path network. Mungkin bisa dilihat di gambar berikut ini. Entitas adalah material yang terdapat pada gudang. Location adalah rak penyimpanan yang terdapat pada gudang. Arrival adalah material yang terdapat pada gudang juga. Processing adalah proses pemindahan bahan baku. Results, hand, pallet, troli, dan operator tentunya. Dan path network adalah alur yang dilalui dari material handling tersebut. Setelah itu juga lanjut kepada perhitungan perbaikan awal. Perbaikan tata letak awal tentunya. Perbaikan tata letak awal dilakukan dengan mengevaluasi tata letak gudang bahan baku dengan memanfaatkan ruang penyimpanan yang tersedia pada area gudang. Pada area gudang terdapat tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk load dan unload barang. Tempat penyimpanan sementara tersebut hanya digunakan untuk menyimpan material sementara pada saat pengecekan material yang baru datang dari supplier. Setelah seluruh material yang baru datang telah selesai dilakukan pengecekan, seluruh material yang terdapat pada tempat penyimpanan sementara tersebut didistribusikan ke rak material yang telah ditentukan sehingga tempat penyimpanan sementara tersebut tidak digunakan. Pada perbaikan tata letak tidak awal, tempat penyimpanan sementara akan dimanfaatkan menjadi rak penyimpanan untuk beberapa material. Perbaikan tata letak awal gudang bahan baku ini dapat dilihat nanti di gambar 5. Hasil perhitungan yang seperti kita lihat di tabel 1 ini, berdasarkan sistem nyata dan model simulasi yang telah dilakukan waktu perpindahan mengalami perubahan menjadi lebih sedikit. Namun perbaikan tata letak awal belum dapat dikatakan maksimal karena waktu perpindahan bahan baku yang masih melebihi batas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil perbaikannya seperti pada tabel yang 1 ya. Material handlingnya terdiri dari resource-nya, hand pallet, troli, dan operator. Oke, next Pak. Kita lihat ke usulannya gitu nanti. Oke, ini tata letak usulan pertama. Jadi perbaikan tata letak dengan menggunakan class basic storage ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah pengelompokan bahan baku. Yang kedua, menghitung frekuensi perpindahan. Yang ketiga adalah menghitung jumlah tempat penyimpanan. Perhitungan jumlah tempat penyimpanan ini yang dibutuhkan didapat dari data jumlah maksimal material yang masuk setiap bulannya. Jumlah maksimal material untuk material pipa misalkan 10.170 seperti pada tabel terlihat. Nah, yang keempat adalah menghitung jarak perpindahan material. Perhitungan jarak perpindahan material dilakukan dengan menggunakan metode jarak retreat liner dengan mengukur jarak titik masuk dan titik keluar dengan titik pusat pada blok penyimpanan dari masing-masing material. Perhitungan jarak perpindahan material dapat dilihat pada tabel 4. Ada 15 material yang kita analyze
Karena dari gudang ini pun ada 15 material juga bahan bakunya. Yang kelima adalah menghitung biaya material handling awal. Perhitungan biaya material handling dengan menggunakan perhitungan MHES. Hasil yang didapat dari perhitungan MHES adalah total biaya perpindahan material. Perhitungan MHES memerlukan informasi mengenai jarak atau yang tadi kita namanya battery liner dan juga alat material handling yang digunakan pada setiap perpindahan material. Pengurutan aktivitas perpindahan materialnya membentuk kelas menggunakan jumlah pemakaian material yang didapat dari total frekuensi yang telah dihitung sebelumnya. Setelah dilakukan perhitungan frekuensi pada setiap material dilakukan pengurutan total frekuensi dan dari total frekuensi yang terbesar hingga total frekuensi yang terkecil. Pengurutan aktivitas perpindahan dan penentuan kelas itu dapat dilihat di tabel 5. Nah, ini udah termasuk ke tahap ABC kelas juga yang tadi kita sudah Pak Salim sudah sampaikan juga tentang analisis ABC. Oke, next Pak. Nah, ini setelah ada usulan ke-1, ada usulan kedua dan ketiga. Untuk metodenya ini tidak menjadikan optimal atau belum tentu optimal, cuman ini termasuk metode heuristik ya. Jadi yang nanti kita usulkan pada hasilnya itu belum tentu itu optimal gitu, tapi lebih baik daripada yang telah kita lakukan dari yang lain itu pilihannya tuh. Setelah dilakukan pengukuran aktivitas dan pembentukan kelas, selanjutnya merancang tata letak gudang dengan mempertimbangkan luas gudang juga. Seperti pada gambar 6 dan gambar 7 ini ada 2 tambahan untuk usulan tata letaknya. Secara keseluruhan tata letak usulan 2 dan 3 sudah sesuai dengan pengelompokan kelas. Berdasarkan hasil perhitungan pada metode class based storage, pada tata letak usulan ketiga, rak kabel dan rak bahan kimia ditukar penempatannya karena dari hasil perhitungan presentasi pemakaian rak bahan kimia lebih memiliki pemakaian yang lebih tinggi dibanding dengan rak kabel, sehingga lebih baik diletakkan yang mendekati pintu inlet atau outletnya. Peletakan rak penyimpanan material buku, cover enamel, karton dilakukan perpindahan dengan alasan yang sama seperti pada kabel dan rak kimia, yaitu rak karton memiliki hasil perhitungan presentasi pemakaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan rak cover dan rak material buku. Evaluasi hasil rancangan dengan simulasi promodel. Yang pertama adalah kita verifikasi dan validasi tata letak gudang usulan. Setelah dihasilkannya tata letak gudang usulan, kemudian tata letak gudang usulan tersebut dibuat model simulasi yang kemudian dilakukan verifikasi model. Dari hasil uji verifikasi dapat dilihat bahwa model sudah dapat berjalan dengan proses yang dimaksud untuk membuat model dan tidak mengalami error. Sama seperti model awal, setelah model simulasi dikatakan terverifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan juga uji validasi. Uji validasi ini digunakan untuk mengetahui dan memastikan apakah model simulasi sudah merepresentasikan sistem yang nyata. Perhitungan validasi ini sama halnya dengan model awal, yaitu membandingkan waktu sistem nyata dengan waktu sistem nyata dengan waktu simulasi. Hasil perhitungan uji validasi untuk tata letak usulan dapat dilihat di tabel 6, 7, dan 8 juga. Dari data tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kedua model usulan dinyatakan valid karena selang nilai interval memuat angka 0. Pemilihan usulan tata letak gudang terbaik dalam penelitian ini
terdapat 3 model usulan. Hasil perbandingannya bisa kita lihat di tabel 9 pada layar kita. Di tabel 9 berarti next Pak, coba kita lihat di tabel 9. Nah, ini di tabel 9 berdasarkan tabel 9 di atas, model usulan yang terpilih adalah model usulan 3. Model usulan 3 memiliki waktu yang lebih singkat, yaitu 586,71 menit dalam seminggu, atau jika dihitung dalam waktu sehari, waktu perpindahan bahan baku adalah 1,95 jam atau 116 menitan lah tiap harinya. Dari hasil tersebut, model usulan 3 dapat mencapai target waktu pengambilan bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu selama 2 jam. Karena perusahaan ini memiliki batas waktunya untuk mencapai targetnya, itu targetnya di 2 jam. Oke. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil pengolahan dan analisa data, maka dapat disimpulkan dari hasil evaluasi menggunakan metode class basic storage dapat meminimalkan waktu perpindahan bahan baku. Hasil evaluasi tersebut didapat 2 model usulan tata gudang bahan baku dan dipilih model usulan terbaik adalah model usulan 3. Waktu perpindahan bahan baku berkurang atau sebanyak 65,66 menit, atau kalau dalam persentasenya adalah 10,06%. Namun hasil tersebut dapat mencapai target waktu pengambilan bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu seperti saya tadi sebutkan, target perusahaan adalah 2 jam sehari atau 10 jam dalam waktu seminggu. Untuk sarannya, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan indikator kerja sistem yang lain seperti utilitas. Selain itu, skenario perbaikan sistem dapat dikembangkan dengan memperbaiki kapasitas rak dan perbaikan alat material handlingnya itu sendiri. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa metode ini adalah metode heuristik yang mana kita tidak dapat menentukan bahwa yang kita pilih itu optimal. Bisa jadi kalau kita secara lebih komprehensif untuk membandingkan tata letaknya, bisa jadi ada yang lebih baik daripada yang kita pilih itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Coba next Pak kita. Apakah masih ada pembahasan? Nah, ini dari kami itu aja, mungkin semoga bermanfaat bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya saya kembalikan lagi ke host, ke Pak Robi. Mangga Pak Robi. Mana tahu ada penutupan. Baik Pak Wawan dan Pak Salim, mungkin sudah tersampaikan oleh Pak Salim dan juga Pak Wawan di bagian-bagian materinya. Semoga bisa berguna untuk kita semua tentunya. Mungkin Amin itu ya saja Pak rabbal Wawan dan alamin. Pak Salim. Hatur Baik, nuhun mungkin sadayana. kalau sudah tidak ada ditutup saja ya Pak ya. Siap. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Terima kasih nuhun Pak Robi, Pak hatur Robi, nuhun Pak Pak Salim. Wawan. Pak Wawan, Pak Salim.